Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB Kang Mas. Cak, di video ini ya, IWB sudah cukup lama nggak posting gara-gara IWB baru pulang kampung dan baru saja nyampe di Jakarta, Cak. Dan dilalah Kang Mas, baru nyampe di Jakarta, kita mendapatkan hot issue yang perlu kita bahas mengenai bagaimana ternyata sebuah suara yang sangat kuat mengatakan bahwa Toprak bakal bergabung di MotoGP dan rumornya sangat kuat Toprak sudah bernegosiasi dengan HRC. Cak, tentu saja ini adalah sebuah rumor yang hot sekali, makanya IWB ingin bahas-bahas sama semuanya. Kita ingin telusuri bagaimana dengan rumor tersebut. Apalagi Kenan ya, jadi manajer dari Toprak sudah memberikan konfirmasi yang begitu kuat. Dikatakan bahwa tim dia atau maksudnya Toprak sudah berbicara dan negosiasi dengan tim di MotoGP. Apakah ini adalah Honda? Itu menjadi pertanyaan besar, Cak. Jadi kita akan bahas pelan-pelan, Kang Mas. Sebentar, ini lampunya agak redup kayaknya. Oke, jadi teman-teman, kalau kita membahas tentang Honda dan juga Toprak, pasti ini adalah sebuah kondisi yang sangat mustahil rasanya. Karena saya tahu bahwa Toprak selama ini tidak pernah ada korelasi dengan Honda. Dan Toprak tentu saja kuat korelasinya dengan Yamaha. Sama juga tahu bagaimana Toprak sudah ngetes Yamaha M1, di mana Yamaha MotoGP sudah memberikan kesempatan pada Toprak pada saat Toprak di atas mesin R1 dan ternyata saat itu memang kurang menggembirakan. Konfirmasi yang kita dapatkan, Yamaha kurang puas ya, dan juga Toprak merasa kecewa. Karena kenapa, Cak? Setelah jajal mesin M1, ternyata tidak ada rasa tertarik Yamaha untuk menggait atau mempromosikan Toprak ke MotoGP. Itulah kenapa kita sebut ini adalah sebuah relasi yang akhirnya runtuh, koneksi yang akhirnya finish. Apalagi Toprak secara resmi sudah bergabung dengan BMW. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana performa Toprak, pembalap Turki ini yang luar biasa di atas mesin BMW. Ya memang bagus Toprak, tapi IWB nggak terlalu fokus pada performa dari skill individu Toprak. Karena kita saat itu berpikir bahwa Yamaha lah yang bagus. Bahwa Yamaha lah yang membuat Toprak luar biasa. Termasuk juga Rea, Cak. Memang Kawasaki membuat perbedaan. Jadi Kawasaki mampu mengoleksi banyak juara WSBK. Tapi kita berpikir bahwa Rea lah yang membuat perbedaan. Walaupun Kawasaki bagus, tapi kita cenderung kepada pembalapnya. Akan tetapi Kang Mas, setelah terjadi pergeseran, di mana Toprak akhirnya secara resmi bergabung dengan BMW tahun ini dan kemungkinan besar akan dipromosikan hingga tahun depan, dan kemudian Rea bergabung ke Yamaha. Ternyata dari sinilah kelihatan semuanya, Cak, bahwa suka nggak suka, kita harus akui bahwa skill Toprak memang luar biasa. Dari sisi IWB, Cak ya, IWB sangat salut dengan bagaimana Toprak melakukan hard braking, melakukan braking keras, dan dia adalah salah satu pembalap World Superbike yang memiliki braking yang sangat kuat. Jadi master of braking. Sama perhatikan saja bagaimana dia mengambil overtake ya para pembalap lainnya, dan clear sekali bagaimana Toprak mampu memanage bannya dengan sangat baik, dan juga Toprak adalah pembalap yang memiliki strategi bagus sekali. Biasanya Toprak attackingnya terakhir, Cak. Itu tandanya apa? Tandanya dia adalah pembalap yang memanage bannya dengan baik dan pada akhirnya secara durability ban lebih bagus, kawetan ban bagus, dan pada akhirnya dia mampu attacking ke depan. Nah, itulah yang menjadi pembeda Toprak dibandingkan dengan pembalap lainnya. Bahkan Alvaro Bautista, Kang Mas, ora iso nyapu-nyapu, Cak. Bautista yang menunggang Ducati pun di atas BMW S1000 yang kita katakan dulu jarang sekali juara, tapi di tangan Toprak ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Makanya, Cak, dari sanalah rumor berkembang bahwa ternyata tim MotoGP tertarik dengan Toprak. Jadi dengan bukti Toprak mampu membawa BMW ke puncak, sementara Rea yang kita anggap dulu bagus ternyata di atas mesin Yamaha R1 Memble, ya kita akhirnya memiliki kesimpulan bahwa Toprak lah yang membuat perbedaan. Itulah kenapa sekarang sangat santer dan alasannya sangat kuat. Toprak sangat mungkin akan pindah ke MotoGP. Itu konfirmasi yang kita dapatkan dari Kenan, bahkan Kenan Sofuoglu ya, jadi seorang yang mantan pembalap juga dan sekarang jadi manajer Toprak, memberikan konfirmasi bahwa tahun depan mereka akan mundur dari World Superbike. Mereka akan withdraw ya, jadi menarik diri dari BMW, dan tentu saja BMW juga kecewa, Cak, karena mereka sudah mempersiapkan kontrak yang akan membuat Toprak tergiur seharusnya, tapi ternyata konfirmasi dari Kenan dikatakan bahwa mereka sudah berbicara dengan tim MotoGP. Pertanyaannya, tim MotoGP itu siapa? Nah, awalnya IWB pikir ya ini semuanya hanya isu, Cak. Biasa, Kang Mas. Isu dan isu digodok dan digodok kan biasa, Cak. Tapi ternyata konfirmasi Kenan memberikan kepastian bahwa ternyata mereka memang tahun ini adalah tahun terakhir bersama BMW, dan konfirmasi Kenan mengatakan mereka sudah berbicara dengan tim MotoGP. Berikut kata Kenan Sofuoglu yang IWB terjemahkan dari MotoGP
MotoGP, dan ini adalah konfirmasi dia bahwa ternyata Toprak sudah berbicara dengan tim di MotoGP. Berikut kata Kenan Sofuoglu yang diterjemahkan dari MotoGP. Ada banyak ketertarikan tim MotoGP terhadap Toprak untuk tahun depan. Kami memiliki kontrak 2 tahun dengan BMW, tapi aku sudah memberitahu BMW bahwa kami ingin meninggalkan WSBK pada akhir tahun ini dan pindah ke MotoGP. Aku menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah keinginan Toprak. Yes, itu kata Kenan yang kita terjemahkan dari GP1. Tentu saja ini adalah konfirmasi yang mengejutkan. Dan sekarang gini Kang Mas, kita mencoba untuk menganalisa. Bukan betulkah ya, karena sudah confirm dari Kenan Sofuoglu bahwa memang mereka berbicara dengan tim MotoGP. Pertanyaannya adalah, apakah tim ini adalah Honda atau HRC? Apakah ada kemungkinan dengan tim lain? Oke, mari kita analisa Kang Mas. Yang pertama, kita mencoba untuk menganalisa tim MotoGP lain. Karena saya harus tahu bahwa Toprak memberikan kepastian dia hanya akan pindah ke MotoGP jika dinaungi oleh tim factory. Sekali lagi, saya harus tahu tim factory memang beda dibandingkan dengan tim satelit. Walaupun secara motor mungkin ya, kayak Pramac ini diberikan motor yang sama dengan ya secara keluaran ya GP24 tahun ini, tapi secara supporting, komponen, kemudian juga krunya jauh lebih besar factory team. Jadi makanya seorang Marquez pun sangat ingin ke tim factory. Dia mengatakan bahwa jika memang ingin bertarung melawan Pecco, harus menggunakan senjata yang sama atau same weapon. Itu kata Marquez. Nah, konfirmasi dari Toprak. Sekali lagi, Toprak ingin pindah ke MotoGP jika tim yang merekrutnya adalah tim factory. Artinya, sepertinya memang tim satelit agak kita singkirkan, Cak. Sekarang kita analisa untuk tim MotoGP siapa saja yang berpotensi akan merekrut Toprak. Yang pertama, Aprilia, Kang Mas. Nah, Aprilia saat ini bisa kita katakan adalah tim yang masih misterius siapa yang akan menggantikan Viñales. Saya tahu sendiri ya, KTM sudah kita tutup ya, karena KTM sudah memiliki squad yang luar biasa. Squadnya sudah lengkap, Cak. Dari Acosta, Binder, lalu Enea, dan kemudian Viñales sendiri. Maka artinya sekarang kita singkirkan KTM dan Aprilia yang sekarang menjadi option pertama. Aprilia, sama tahu sendiri bahwa factory team mereka memiliki Jorge Martin tahun depan. Dan kita belum tahu siapa yang akan menjadi tandem Martin. Karena sejauh ini Aprilia masih bungkam, Cak. Aprilia masih mencari-cari, walaupun rumor kencang sekali mengatakan Bezzecchi lah yang akan gabung ke Aprilia. Tapi sejauh ini masih benar-benar bungkam, Cak. Jadi masih misterius, belum ada kepastian. Yang pertama, bisa saja Aprilia lah yang nantinya akan merekrut Toprak. Itu yang pertama. Nah, jika saja itu bubar atau tidak akurat, kira-kira tim mana lagi yang akan coba untuk merekrut Toprak? Yang kedua, mari kita intip tim lainnya. Siapa kalau bukan Yamaha? Nah, teman-teman, untuk Yamaha, memang ini akan menjadi sebuah kondisi yang spesial. Karena saya tahu sendiri bahwa Yamaha sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Toprak untuk jajal Yamaha YZR M1. Tapi ternyata dari beberapa informasi sekitar pedok, Yamaha kurang tertarik karena untuk lap time yang ditunjukkan oleh Toprak itu tidak istimewa. Dari kacamata Yamaha, Toprak bukanlah pembalap ideal untuk bergabung di tim MotoGP. Jadi saat itu Yamaha hanya memberikan satu kesempatan kemudian dicoret. Nah, jika saja di tahun ini tiba-tiba, maksud tahun depan ya, tiba-tiba Toprak gabung, ini akan menjadi sebuah special moment. Karena kita katakan ya sepertinya cukup kecil, Cak. Akan tetapi jika melihat bagaimana performa Toprak di atas mesin BMW, ini membuat mata melek semuanya, Cak. Jadi IWB pun melek, para pemerhati melek, para tim MotoGP pun melek bahwa Toprak adalah special rider. Nah, jadi dari sana kita coba tariknya begini, Cak. Tarik kemungkinan atau possibility Toprak gabung ke Yamaha tetap ada, walaupun kecil. Artinya jika memang Toprak ditarik, tentu saja Fabio kan sudah dikontrak oleh Yamaha. Jadi yang paling logis mungkin Alex Rins yang akan dibuang oleh Yamaha dan bergabunglah Toprak di sana. Tapi ini adalah sebuah analisa yang lemah, Cak, mengingat hubungan Yamaha dan Toprak juga cukup kecil. Nah, kemudian siapa lagi yang akan realistis ya, akan dinaungi atau coba ya merekrut Toprak? Nah, yang nextnya di ketiga adalah mungkin Pramac Ducati. Tapi Kang Mas sekali lagi, Pramac ini masih belum jelas apakah akan continue bersama Ducati atau tidak. Karena beberapa informasi yang beredar di sekitar pedok, rumornya Pramac sedang mempertimbangkan untuk gabung ke Yamaha. Jadi kemungkinan besar Pramac bisa saja akan menjadi tim satelit Yamaha, mengingat banyak sekali cuaca akan digerujukkan Yamaha untuk mereka. Jadi iming-iming dana besar, iming-iming support yang luar biasa dari Yamaha memang membuat bos Pramac begitu mempertimbangkan, dan informasi yang kita dapatkan, mereka akan memberikan konfirmasi apakah meninggalkan Ducati gabung dengan Yamaha
atau tetap stay dengan Ducati dengan status sekarang, dan itu konfirmasinya akan diumumkan di tanggal 31 Juli. Jadi ya bulan depan Cak ya. Itu beberapa rumor yang kita dapatkan. Jadi jika memang nantinya Pramac tetap bersama Ducati, possibility Toprak gabung ke sana atau ke Ducati tetap ada. Walaupun sekali lagi Mas, sama tahu sendiri Toprak inginnya kan ke tim factory. Jadi artinya kalau memang possibility terbuka, tapi tetap kecil, ya kita katakan ya ini sebagai analisa-analisa ringan aja, Cak. Nah, yang paling ideal tentu saja adalah Honda, Kang Mas. Walaupun jujur, Cak, IWB juga bingung, Kang Mas. Soalnya, sama tahu sendiri, kemarin IWB sudah share kesampaian bahwa untuk Honda, juga Joan Mir, sepertinya akan tetap bersama Honda. Karena realistis, Cak, mau kemana, Kang Mas, Joan Mir? Nggak ada tempat, Cak. Jadi, Joan Mir nggak ada option, Mir nggak ada tempat yang bisa dijadikan labuhan dia. Jadi, mau berlabuh kemana nih? Soalnya kan kosong semuanya tempat. Jadi, sepertinya Joan Mir sudah menggodok, atau maksudnya agreement-nya, Cak, sudah digodok oleh kedua belah pihak, dan tinggal tanda tangan dan kemudian diumumkan. Namun, Cak, semuanya kan isu, Kang Mas. Tidak ada konfirmasi dari pabrikan, nggak ada konfirmasi dari Mir, nggak ada konfirmasi dari Honda. Semuanya masih berupa isu. Makanya sangat terbuka kemungkinan besar bahwa Toprak akan dipertimbangkan secara serius oleh Honda. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Toprak dan MotoGP ini memang suatu hal yang sebenarnya different banget ya. Jadi beda banget. Sama pasti ingat Ben Spies, bagaimana band yang luar biasa pada saat di World Superbike, tapi ke MotoGP pun memble. Dan juga Nicky Hayden, Kang Mas, Nicky Hayden juga sama. Walaupun Hayden saat itu bisa juara dunia di tahun 2006, tapi banyak yang mengatakan bahwa Hayden hanya menang juara dunia gara-gara konsisten, dan juga untuk posisi nomor satunya pun banyakkan Valentino Rossi pada saat itu. Tapi karena Rossi crash, Rossi saat itu Yamaha mengalami masalah chattering, getaran di bagian shock depan. Jadi itu membuat Nicky Hayden berhasil meraih juara dunia di atas mesin Honda RCV. Nah, itulah yang membuat kita tuh sekarang ini agak ragu, Kang Mas. Apakah nantinya Toprak ini bisa bergabung dengan Honda dan secara performa akan bagus? Kita juga masih ya ibaratnya kurang percaya diri lah. Tapi semuanya kan berupa isu, dan sebenarnya Honda pastinya akan mencari opsi-opsi lainnya. Mengingat saat ini Honda masih berkutat dengan kondisi yang agak sulit, Cak. Jadi teman-teman, memang saat ini semuanya masih misterius. Kenan Sofuoglu sudah membuat pernyataan yang membuat kita juga penasaran, kira-kira tim MotoGP itu yang mana, Cak? Itu yang masih menjadi pertanyaan kita, dan sebenarnya kita tentu saja mendingan pantau saja seperti apa. Dan tentu IWB juga penasaran, Cak. Kita juga berharap sebenarnya ada sesuatu hal yang berbeda. Karena kenapa? Toprak adalah pembalap yang bisa membuat perbedaan. Mungkinkah dia dengan mesin V4 RCV, maka Toprak bakal melejit. Toprak bakal juga membuat perbedaan. Kita penasaran, Cak. IWB sangat penasaran. Jadi IWB berharap sih memang benar nantinya Toprak bersama dengan Honda. Jadi rumor ini betul-betul terrealisasi, dan ternyata memang Toprak lah yang saat ini akan menggantikan posisi dari Joan Mir. Sementara Mir kemana? Ya kan belum pasti, Cak. Karena saya tahu sendiri David Brivio sudah mempertegas bahwa mereka ingin mencari pembalap lainnya. Trackhouse Racing Aprilia bisa saja nanti menggait pembalap di luar yang ada sekarang. Dan saya juga tahu bagaimana David Brivio yang sangat dekat dengan Mir. Jadi apapun bisa terjadi, apapun mari kita pantau. Yang jelas adalah mari kita lihat seperti apa perkembangannya. Nah teman-teman, kita mengacu pada informasi yang terbaru juga. Kalian harus tahu bahwa per hari ini ada konfirmasi bahwa Yamaha sedang ngetes ya, Cak. Jadi ngetes komponen baru, dan komponen ini adalah komponen yang memang dirahasiakan. Jadi mereka melakukan private test yang dilakukan oleh Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Jadi teman-teman, dua-duanya ini langsung terjun. Dan ada konfirmasi yang cukup menarik, Cak. Jadi kabar yang menarik bahwa ternyata Fabio cukup puas dengan pengetesan hari ini. Oh ya, teman-teman, sebelum kita membahas ke sana gini, untuk Yamaha dan Honda mereka mendapatkan dekonsensi. Jadi dekonsensi ini memberikan keleluasan penuh kepada para tim Honda dan Yamaha. Jadi tim pabrikan Jepang untuk ngetes, terserah mau di sirkuit mana monggo, mau engine-nya dirombak-rombak monggo, semuanya dirubah total monggo. Mereka hanya dipasung dengan alokasi ban saja. Jadi mau menggunakan pembalap apapun monggo. Dan ini juga kembali lagi menguntungkan buat Honda dan Yamaha jika mereka ingin merekrut Toprak. Soalnya Toprak nanti bisa saja dilibatkan untuk ngetes motor mereka. Jadi bisa mengetes, bisa ngejajal, atau bisa melakukan pengetesan secara private ya, private test. Jadi ini akan menguntungkan buat Toprak, Yamaha, Honda, wherever lah yang mana nanti akan menggait Toprak. Jadi jelas konfirmasi kita dapatkan bahwa ternyata Fabio cukup puas, dan hari ini, Cak, Fabio berhasil atau sukses memutari 101 putaran di Valencia. Walaupun tentu kondisi kan berbeda, Cak, Valencia nanti dan sekarang. Tapi yang jelas ini adalah proses untuk mengumpulkan data, dan apalagi Yamaha sudah menggait Dallara
untuk mengembangkan aero. Dan saat ini Kang Mas, informasi kita dapatkan, Yamaha semakin lama semakin mudah untuk dibelokkan. Dan saya tahu bahwa sebelumnya di tahun ini untuk M1 2024 memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi konfirmasi kita dapatkan, Yamaha sudah mencoba untuk memperbaiki karakter entry corner ya, dan juga corner speed termasuk out of the corner. Jadi dari sana mereka mencoba otak-atik aero dan sasis termasuk juga karakter dari engine. Jadi untuk engine-nya Kang Mas, saya tahu sendiri bagaimana Marmori ini mencoba untuk meracik engine yang powerful, tapi ternyata justru karakter dari Yamaha M1 berubah. Dan ternyata dari sana Yamaha bergerak terus ya, jadi bergerak cepat, dinamis sekali. Jadi ini adalah suatu langkah yang bagus banget. Ini beda dibandingkan dengan Honda yang agak kolot. Kita akan bahas nanti setelah ini. Jadi dari sanalah Dallara ya, yang sebagai pengembang aero yang disewa oleh Yamaha bekerja sama dengan Marmori ini. Mereka mengawinkan karakter engine yang baru dan horsepower coba untuk ditekan kembali. Tapi penyaluran tenaga diperbaiki, akan tetapi top speed tetap kalau bisa dipertahankan. Jadi dari sana Dallara dan juga Marmori ini mencoba mengawinkan kekuatan untuk engine-nya dan juga aeronya. Jadi konfirmasi yang terbaru kita dapatkan bahwa Fabio cukup puas, mereka bisa bersantai bersama Alex Rins, jadi mereka senyum, Cak. Itu yang kita dapatkan. Nah teman-teman, kalau kita membahas mengenai M1, dan tentu saja kita akan coba bahas pada next video, soalnya kita mendapatkan suatu analisa yang menarik, Cak. Jadi analisanya Kang Mas, saya tahu sendiri bahwa tahun 2027 semua tim akan berubah. Jadi ada konfirmasi kita dapatkan bahwa dengan regulasi yang terbaru, maka top speed MotoGP nantinya akan turun sekitar 20 hingga 30 km per jam. Jadi akan ada penurunan top speed gara-gara bornya berbeda. Jadi bornya akan dirubah, bornya lebih kecil, dan itu akan membuat top speed motor lebih rendah. Nah, ternyata dari sana ada beberapa analisa menarik, termasuk juga secara teknis bahwa nantinya ini akan menguntungkan Yamaha. Karena secara konfigurasi mesin, inline 4 ini diuntungkan dengan pengurangan dari kapasitas mesin. Kita akan bahas nanti pada video terpisah, Cak. Nah, itu Cak ya, beberapa informasi yang juga sangat menarik sekali. Dan teman-teman, ini juga menjadi pembahasan yang juga IWB ingin share ke semuanya mengenai Fermin Aldeguer. Jadi Cak, sama tahu sendiri bahwa Marquez mengacaukan semuanya, Cak. Jadi gara-gara Marquez, Kang Mas, sekarang pun Fermin Aldeguer gelisah, Cak. Konfirmasi kita dapatkan bahkan Ducati ada rencana untuk membatalkan kontrak yang sudah disepakati, kontrak yang sudah ditandatangani antara Fermin dan Ducati. Jadi kompensasi sudah disiapkan oleh Ducati yang rumornya berkisar 300.000 euro. Jelas ini sebuah kabar dan isu yang mengejutkan Kang Mas. Karena sama tahu sendiri bagaimana seriusnya ya. Jadi seriusnya Ducati yang menggait Fermin Aldeguer. Jadi Fermin ini dianggap sebagai pembalap muda yang sangat menjanjikan. Walaupun tahun ini sorry to say ya, kita katakan jauh, Cak, dari harapan kita. Jadi Aldeguer sama tahu sendiri klasemen sementara di posisi ke-6 dan ini membuat posisi dari Aldeguer semakin sulit. Apalagi Ducati secara posisi saat ini sudah cukup kuat, sangat kuat bahkan. Dan kita lihat Ducati sekarang juga tidak menepati janjinya, Mas. Sementara sendiri bagaimana Ducati yang memiliki yang namanya prinsip. Jadi memiliki target bahwa mereka ingin mencari pembalap muda yang nantinya akan digembleng oleh mereka dan diorbitkan oleh mereka menjadi pembalap yang tangguh. Tapi gara-gara Marquez semuanya tidak komitmen. Jadi komitmen tersebut diabaikan atau dihancurkan sendiri oleh Ducati. Dan ini tentu membuat kita juga penasaran bagaimana dengan Aldeguer. Kedepannya bagaimana? Karena Kang Mas, ternyata dari beberapa rumor yang kita dapatkan ada kemungkinan Aldeguer ini akan dibuang oleh Ducati atau dibatalkan kontraknya. Namun ternyata Cak, hal ini dibantah keras oleh manajernya. Jadi konfirmasi kita dapatkan dari Hector Fauble sebagai manajer Aldeguer memberikan konfirmasi itu tidak mungkin dilakukan Ducati. Dan Ducati saat ini memberikan semacam ya kayak hiburan, Cak, bukan hiburan sih, semacam saran ya. Wes toh, santai wae, nggak usah terlalu stres. Kira-kira demikian. Dikonfirmasi dari Hector, jadi itu nggak mungkin dilakukan oleh Ducati karena ternyata kontrak yang ditandatangani oleh mereka begitu eksklusif, begitu spesial. Itu yang kita tangkap, Cak. Karena ternyata siapa menyangka bahwa Ducati memberikan semacam janji kepada Aldeguer, yang mana di tahun pertama Aldeguer akan mendapatkan motor Ducati yang lebih lama 1 tahun. Tapi di tahun 2026, maka Fermin akan mendapatkan GP26. Ini adalah sebuah konfirmasi yang mengejutkan kita semuanya. Tapi itu juga dilontarkan secara pasti oleh Hector Fauble. Berikut kata Hector kita terjemahkan dari MotoGP. Kami telah menandatangani kontrak 2+2
Kami memiliki 2 tahun yang aman dan 2 tahun lagi tergantung pada tujuan. Menurutku, harganya cukup terjangkau untuk MotoGP sesuai kontrak. Tahun pertama, dia akan mendapatkan Mitsubishi GP24 atau GP25. Soal itu Ducati yang akan memutuskan. Tahun kedua, dia akan mendapatkan GP26, apapun yang terjadi. Memang benar, kami masih belum tahu dia akan gabung di tim mana, tetapi Ducati telah meminta kami untuk tetap tenang. Mereka memilih Firmin karena alasan khusus. Telah dipublikasikan pula sebelumnya, jika Ducati gagal memberinya motor di MotoGP tahun depan, dia akan menerima kompensasi sebesar 300.000 euro. Itu bohong, aku tidak bisa menyebutkan jumlahnya, tapi jumlahnya jauh lebih tinggi dari itu. Firmin merasa siap untuk maju, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi, jadi tidak ada alasan kontrak dibatalkan. Itu kata Hector Froome, Cak. Jadi Kang Mas, memang kalau kita lihat posisi Ducati itu pusing, Cak. Mumpun biasa, Kang Mas. Karena sama tahu sendiri bahwa kemungkinan besar Pramac keluar dari Ducati terbuka. Jadi mereka nanti ke depan, jika memang Pramac ya meninggalkan Ducati, jadi gabung ke Yamaha, maka Ducati hanya memiliki Gresini dan juga VR46. Dan seandainya nanti Pramac pergi dari Ducati, maka pabrikan atau motor pabrikan maksudnya akan dialokasikan ke VR46, bukan ke Gresini. Tapi artinya pula dengan kondisi makin mencuitnya Ducati baik di tubuh satelit tim, maka kemungkinan besar kealokasi untuk pembalap untuk Firmin pun itu akan semakin mengecil. Jadi kita tunggu saja seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Ducati untuk mengantisipasi gara-gara Marquez yang tiba-tiba ke tim factory yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka, dan mereka juga nggak pernah membayangkan Marquez bisa secepat itu di atas mesin GP23. Mereka nggak pernah membayangkan Marquez bakal sebagus itu di atas Ducati, dan adaptasinya yang begitu cepat membuat semuanya berubah total. Sekelas Guidalina pun berubah opininya, bahkan sendi-sendi atau nilai-nilai yang mereka pegang, prinsip-prinsip yang mereka pegang pun diabaikan gara-gara Marquez. Jadi ini adalah kondisi yang mengacaukan semuanya, kondisi yang membuat juga kubu dari Firmin juga sangat gelisah. Kita lihat saja seperti apa di masa depan, Cak. Nah, teman-teman, yang terakhir, Cak. Jadi ini adalah tambahan ya, tambahan yang IWB katakan penting juga bersama semuanya. Tentu kita juga penasaran ya. Soalnya gini, Cak, sama tahu sendiri bahwa Franco Morbidelli yang jelas sudah tidak masuk list di Pramac. Jadi kita bertanya-tanya, kemana Franco Sikriting ini akan berlabuh? Apakah akan tetap di Ducati atau apakah justru Morbidelli akan pensiun? Sejauh ini memang masih suram, nggak jelas, tapi rumor yang beredar VR46 atau Rossi ingin mempertahankan Morbidelli yang dikatakan seperti saudara sendiri. Jadi Rossi sedang berusaha untuk mencoba mempertahankan ya Morbidelli, tapi bisa saja nanti akan ditarik ke VR46 jika Bezzecchi pergi dari sana. Tapi apapun itu masih bisa berubah, Cak. Jadi kita akan lihat seperti apa perkembangan dari para pabrikan Jepang pastinya, Cak, karena saat ini kita dapat konfirmasi bahwa Honda masih kurang dibandingkan dengan Yamaha. Karena dari beberapa informasi khususnya dari Nakagami dan juga dari Joan Mir, bahwa dari sisi untuk habit dan kultur masih sama. Kita akan bahas nanti di video terpisah, Cak, biar nggak terlalu panjang. Jadi intinya adalah birokrasi dari Honda masih kuat sekali, bahkan untuk ngetes komponen pun harus melalui banyak sekali uji coba sebelum dilemparkan ke pembalap, dan ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi birokrasi, lambatnya komponen yang masuk, lambatnya komponen yang hadir untuk dites itu menjadi problem bagi pabrikan Honda. Itu yang akan kita bahas, dan seperti apa juga keuntungan bagi Yamaha yang kita sudah share ke sama semuanya, nanti kita akan bahas pada video terpisah. Jadi kita akan fokus di sana, Cak. Oke, Kang Mas, jadi itu, Cak, update IWB tentang MotoGP, khususnya tentang Toprak yang dikatakan bakal gabung dengan Honda atau ke MotoGP. Sekarang sama komen, Cak, kira-kira dari kacamata sampean, mampu kencang nggak Toprak di atas mesin Honda? Jika memang iya, saman komen di bawah. Jika enggak, apa alasannya? Dan saman komen di bawah untuk menjadi diskusi kita semuanya. Itu, Cak, update yang benar semuanya. Seperti biasa, kalau semuanya suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.